Kecurangan pemilu membuat elit 01 dan 03 bersatu. Begitu juga dengan para relawan 01 dan 03. Mereka juga sudah mulai bersatu dan saat ini sudah bersama saya beberapa ketua umum relawan dari 01 dan 03. Di sini ada Ibu siapa? Ibu Marta. Ibu Tio Marta dari Sobat Jarwo, Sobat Ganjar Pranowo. Arini Sumarti dari Pejuang ABW, Anies Baswedan. Saya Cepi dari Jarwo Center. Saya Winston dari Seknas Bung Anies. Oke, kita mau langsung aja nih tanya. Kira-kira apa ada agenda bersama nih ke depannya nih Pak, Bu, menghadapi pemilu curang ini? Jadi kalau saya ya, kebetulan dari hari Senin kita sudah mulai rapat dan juga mengajak 01 Bang Winston untuk mengagendakan besok kebetulan mengadakan press conference bersama serentak di 30 provinsi. Itu yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan bahwa 01 dan 03 bersinergi menolak dalam pemilu curang. kita lihat kecurangan inilah. Ya, menolak pemilu curang. Gitu. Oke. Pak Winston? Ya, memang sekarang antara relawan 01 dan 03 ini alhamdulillah sudah bersama-sama nih menolak pemilu curang dan mendukung para elit politik parlemen untuk mengadakan hak angket. Dan itu juga kita sudah melihat di media televisi bahwa beliau-beliau partai pendukung 01 dan 03 sudah sepakat untuk hak angket, dan ini kita akan, rakyat di seluruh Indonesia akan mensupport ya kan? Kita udah saling tukeran WA dan terus dibikin suatu grup yang isinya 01 dan 03 untuk membahas kegiatan berikutnya, mungkin demo bersama ya. Ya, mungkin. Jadi sebetulnya antara 01 dan 03 selama ini juga hanya beda pilihan, tapi kita tetap bersama gitu, tetap bersama, tetap bersaudara, kita satu sebangsa dan setanah air, dan kita concern pada pemilu jurdil. Hari ini siapapun yang menjadi pemenang dari Pilpres hari ini, Pilpres kemarin yang kita laksanakan di 14 Februari itu tidak menjadi masalah. Ya, kita hanya beda pilihan. Tetapi kita sama-sama disatukan keinginan bahwa pemimpin yang dilahirkan itu adalah pemimpin yang betul-betul lahir dari Pilpres yang jurdil. Permasalahannya harapan itu tidak sesuai kenyataan yang terjadi. Ini membuat ikatan kita semakin kuat bahwa kita terpanggil berkontribusi untuk mengawal pemilu jurdil ini sampai kita betul-betul punya pemimpin yang terseleksi dengan fair, kan seperti itu. Insya Allah kita ada kegiatan bersama ya Pak Winston ya. Siap. Yang penting Sobat Jarwo, Pejuang ABW dan Jarwo Center dan Seknas Bung Anies dan teman-teman seluruh relawan di 01 dan 03 akan bersama-sama mendukung parlemen dan turun menggerakkan parlemen jalanan. Jangan kaget, sebentar lagi bahwa perubahan demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik. Sepakat teman-teman? Jangan berpikir kita bergabung karena kita kalah kan? Oh wah, kita belum ada kalah dan menang. Kita belum kalah. Iya kan? Kita bukan bergabung bukan karena kalah loh ya, karena berpikir kita pengen. Nggak perlu diangkat omongan kalah. Orang belum ada yang kalah, belum ada yang menang kok. Ya bukan, dilihat dari siapa. Nggak perlu diangkat makanya. Oh gitu. Jadi gini, isi 01 dan 02 itu masalah. 03. 01 dan 03 isi 01 dan 03 itu rakyat dan masyarakat. Sekarang pemilu curang itu tidak lagi merugikan 01, tidak lagi merugikan 03. Tapi sudah merugikan rakyat. Gitu. Nah, makanya kita harus bergabung, kita harus membela kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Yang penting apa? Bangsa ini maju, bangsa ini guyup, dan orang-orang yang melakukan kecurangan kita basmi. Wah, siap. Demokrasi tetap tegak di bumi Indonesia. Amin. Tadi closingnya kan orang sebelah 02 bilang, "Alah lu karena kalah lu bersuara, makanya harus disampaikan." Teman-teman,
para rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang punya hak pilih, mari kita sama-sama kawal demokrasi di Indonesia. Kita khususnya relawan 01 dan 03 dan relawan 02 yang masih punya akal waras, akal sehat, bahwa demokrasi, bahwa pemilu ini harus jurdil, presiden yang kita hasilkan harus presiden yang betul-betul representasi dari pilihan rakyat. Maka kita kawal bersama-sama. Kita adakan kegiatan-kegiatan, aksi-aksi bersama. Apabila teman-teman nanti di WA diundang, hadir ya. Kita penuhi jalanan-jalanan kita. Kita menuntut pemilu yang jurdil. Kalau perlu penghitungan ulang atau pemilu ulang atau diskualifikasi. Dan diskualifikasi paslon curang. Dulu kita mengenal istilah cebong kampret, dan sekarang bahasa itu menjadi persatuan anak bangsa yang akan mengubah dan menjaga demokrasi Indonesia ini berjalan baik dan utuh. Melihat proses pemilu nih, saya mau nanya, gimana sih tanggapan Bapak Ibu melihat proses pemilu yang ada di Indonesia ini? Mungkin dari proses pemilunya, masa pencoblosan, dan sekarang kita masuk di masa penghitungan. Mungkin boleh dari Ibu Arini dulu sebagai Ketua Umum Relawan 01. Ya, makasih Kakak Hana. Terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya sebagai Ketua Umum Relawan 01 Anies Baswedan, pejuang ABW, melihat pemilu kali ini betul-betul pemilu yang paling rusak. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Dari sebelum pencoblosan, pra pencoblosan sampai pencoblosan dan kemudian selesai pencoblosan itu diwarnai dengan berbagai macam intrik, kecurangan dan hal-hal yang merusak demokrasi. Jadi dari digelontorkannya bansos, kemudian sekarang real count dan server KPU yang bermasalah, kita tidak tahu sertifikasinya seperti itu. Dan sampai kemudian hari ini kita semua dibuat bingung mengenai pilpres yang baru kemarin kita lakukan dengan sekian ratus triliun anggaran yang digelontorkan, jurdilnya di mana? Itu sih kalau menurut saya, Mbak. Baik, menarik. Tapi kita tahan dulu, kita minta dulu pendapat dari Pak Cepi selaku Ketua Umum dari 03. Boleh Pak, tanggapan? Ya, pemilu ini semua masyarakat atau warga bangsa ini kan berharapnya itu peristiwa suksesi yang tentunya bermanfaat untuk warga bangsa itu sendiri. Cuman kami melihat dari awal, ya pertama-tama sih kita lihat masih biasa-biasa, masih normatif, masih berjalan sebagaimana biasanya lah ya. Nah, cuman ketika ada kepentingan politik yang berlebihan, disitulah mulai ngaco kalau menurut saya. Kepentingan politik yang berlebihan, mulai ngaco, dan mulai kelihatan, kalau bahasa sehari-harinya mulai kelihatan boroknya lah gitu. Nah, disitulah baru kami melihat bahwa ini harus dikawal gitu. Harus dikawal, dan pemilu ini nggak bisa dilepas seperti pemilu yang lalu-lalu. Nah, ternyata semakin dikawal, semakin banyak kita menemukan kecurangan-kecurangan. Semakin banyak juga kita menemukan hal-hal yang tidak biasa. Dan semakin banyak juga pimpinan-pimpinan atau elit-elit politik yang sudah tidak malu untuk menabrak norma-norma. Nah, itulah yang menjadi, menurut saya, menjadi persoalan bangsa sekarang. Karena pemilu, hampir di setiap pemilu pasti ada kecurangan. Tapi kecurangan itu kecurangan yang bersifat administratif, kecurangan yang bisa ditoleransi, atau kecurangan emang yang disengaja, dalam arti sistematis, terencana, dan punya goal yang menurut saya, kalau goalnya tuh demi masa depan bangsa masih nggak masalah. Tapi goalnya saya lihat ini, bangsa ini jadi terpuruk, bangsa ini jadi berantakan, bangsa ini jadi tambah nggak jelas mau kemana. Nah, inilah yang harus kita sama-sama
Ya kita sama-sama perbaikilah gitu. Jangan lagi kita bicara kepentingan yang lebih sempit, bagaimana kepentingan bangsa ke depan, kesatuan NKRI, kemajuan bangsa, dan demokrasi ini tegak kembali. Oke, Pak Winston boleh menambahkan Pak Winston? Ya, saya melihat demokrasi Indonesia ini makin lama makin rusak ya. Apalagi di eranya Jokowi ini yang menjadi juri pemilihan presiden yang anaknya menjadi dicalonkan jadi wapres, dan dia menjadi jurinya sekaligus panitianya. Sebenarnya ini citra buruk buat negara kita nih di era reformasi ini, ada presiden seperti ini. Jadi harapan saya bahwa daripada ke depan itu lebih rusak lagi, bahwa kita mengajak rakyat, masyarakat, baik dari pendukung 01, 03 ini, kita harus ubah negara kita ini menjadi lebih baik. Demokrasi yang lebih jujur, demokrasi yang lebih kita harapkan bahwa tidak seperti sekarang bahwa pemerintah campur tangan terhadap keluarganya dengan melakukan KKN yang luar biasa, menggunakan kekuatan negara untuk membantu pencapresan anak-anaknya. Terus kita mau seperti apa kalau terjadi seperti itu terus? Mungkin saya sampaikan dulu. Oke.